Hai semuanya, balik lagi di YouTube Senjarin Dia nih. Oke, kali ini aku mau sharing soal cara menikmati hidup. Aku pengen bikin video ini karena aku banyak mendapat pertanyaan tentang gimana caranya bisa sepercaya diri aku, gimana caranya meromantisasi hidup. Terus orang lain mungkin ngelihatnya aku kok kayak positive vibes terus, dan mungkin itu juga jadi pertanda bahwa bagi orang lain aku terlihat bisa menikmati hidupku. Dan aku mau sharing, ini ada 4 hal yang aku lakukan untuk bisa menikmati hidup aku, atau mungkin bahasa kerennya to live your life to the fullest. Yang pertama, aku berusaha untuk selalu punya aktivitas yang aku lakuin untuk bersenang-senang, bukan buat jadi sampai pandai atau jadi yang paling jago, tapi hanya sekedar yaudah buat nyenengin dan memuaskan hati aja. Salah satu contohnya yang lagi aku lakuin sekarang adalah main gitar. Aku beli gitar tuh sekitar 1 tahun lebih. Jadi kayaknya aku beli di tahun 2023 awal atau 2022 akhir, November 2022 kalau nggak salah. Dan selama setahun aku punya gitar, kemampuanku gitu-gitu aja. Sebenarnya aku bahkan belum bisa main gitar yang petikan gitu. Aku masih belum bisa, dan sesekali bahkan kayak strumming aku tuh masih fals, suaraku juga nggak bagus-bagus amat. Tapi aku menikmati ketika misalnya aku lagi pengen menggalau gitu ya, aku nyanyiin lagu-lagu favorit aku. Ketika aku lagi pengen jamming gitu, aku bisa nyanyiin lagu-lagu kesukaan aku waktu SMA, kayak lagu-lagunya The Script, lagu-lagunya Coldplay. Itu kan seru-seru ya buat dinyanyiin. Jadi menurut aku, dengan punya sesuatu yang kita lakukan, terutama yang tujuannya itu bukan buat jadi jago, hanya sekedar memuaskan aja, itu selalu bisa jadi obat ketika kita lagi pusing dan lagi jenuh dengan aktivitas dan rutinitas kita. Kemudian yang kedua, aku saranin kamu untuk manage ekspektasi. Dan ini juga yang aku lakuin sejak aku menyadari bahwa ekspektasiku sendiri yang bikin aku kecewa dan bikin aku sakit hati gitu. Aku mulai belajar untuk manage ekspektasi itu ketika aku pertama kali masuk kerja. Jadi kebetulan ketika aku mau masuk kantor, pasti aku yakin kamu juga ketika kamu pertama kali masuk sekolah, ketika kamu pertama kali daftar ke suatu kampus, kamu akan muncul ekspektasi di kepala bahwa nanti kalau kuliah di UI misalnya, nanti ketemu anaknya keren-keren ya, nanti dosennya keren-keren, nanti tugasnya kayaknya berkualitas gitu. Sama kayak aku juga waktu mau masuk kantor, akan muncul pikiran, nanti kantor aku kayaknya bagus ya, kayaknya nanti aku bakal dapet ini deh, kayaknya aku nanti bakal ngerasain ini, nanti aku bakal mengalami ini gitu. Awalnya muncul ekspektasi itu, sampai akhirnya aku sadar bahwa kalau aku di awal, bahkan sebelum masuk, aku sudah ngeset ekspektasi tertentu, ini bisa jadi buruk ke diri aku. Karena kalau misalnya ternyata ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita yang aku dapatkan, maka yang ada aku pasti bakalan kecewa. Sebaliknya, kalau misalnya aku tidak menaruh ekspektasi apapun, ya kita jalanin aja gimana kehidupan pekerjaan nanti, kehidupan dunia kerja nanti. Ketika sesuatu terjadi di aku cuma kayak, ternyata kayak gini dunia kerja. Ternyata ini yang aku dapetin kalau misalnya aku kerja di kantor ini. Ternyata day to day activitiesnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu tidak menaruh ekspektasi apapun pada sesuatu, baik itu sesuatu atau manusia, ketika sesuatu terjadi, kecewa kamu itu tuh lebih kecil. Karena menurut aku, semakin besar atau semakin tinggi ekspektasi yang kamu bikin terhadap sesuatu atau manusia, dan ternyata ketika realitanya itu tidak sesuai, maka rasa kecewa kamu pasti bakal lebih besar. Tapi kalau misalnya kamu tidak menaruh ekspektasi apapun, ya dari awal kamu sudah meniatkan apapun yang terjadi, kamu bakalan jalanin aja. Dan itu akan lebih sehat buat hati kamu, buat mental kamu. Dan itu juga yang aku rasain sekarang, dan akhirnya aku rasain manfaatnya. Ketika aku tidak menaruh ekspektasi apapun, aku lebih bisa untuk menikmati hidup aku. Oke, next. Yang ketiga, bersyukur dengan apa yang kamu punya. Aku lagi kuliah jurusan ekonomi, dan di dalam ekonomi itu ada satu terminologi namanya the law of diminishing
return. Artinya adalah ketika kamu menambah konsumsi sesuatu, justru kepuasan atau kenikmatan yang kamu rasakan itu semakin berkurang. Contohnya, analoginya gini. Katakanlah kamu suka makan bakso. Hujan-hujan, udah lama banget kamu nggak makan bakso. Terus hujan. Ketika hari hujan itu, dan ketika kamu udah lama nggak makan bakso, kamu beli bakso di mamang-mamang lewat di depan rumah, pasti rasanya nikmat banget. Terus akhirnya hari kedua, besok kamu masih ngerasa, kayaknya makan bakso enak deh. Kamu beli lagi bakso. Hari ketiga masih ngerasa kamu masih pengen lagi makan bakso. Hari ketiga kamu makan bakso lagi. Tapi, kalau udah masuk ke hari keempat atau hari kelima, bahkan dalam 1 bulan, makanan kamu sehari 3 kali dalam 30 hari cuma bakso doang, apa nggak enak makan bakso terus? Padahal sebenarnya baksonya salah enggak. Karena bakso kan makanan enak gitu ya. Atau apapun lah, kalau misalnya kamu gak suka bakso, sate atau nasi goreng atau mie deh, mie instan yang semua orang kayaknya tidak ada yang menolak mie instan gitu ya. Jadi sesuatu yang kamu konsumsi kalau misalnya terus menerus, akan ada satu titik di mana tambahan konsumsi kamu akan sesuatu itu justru mengurangi kepuasan atau kenikmatan yang kamu rasain. Dan aku ngerasa ini juga terjadi dengan uang. Aku yakin banyak dari kamu dan termasuk aku juga dulu pengen banget punya uang yang unlimited. Aku pengen punya uang yang banyak banget, yang aku pengen apapun aku bisa beli. Aku pengen pesawat jet aku bisa beli. Aku pengen ke Dubai aku bisa beli. Aku pengen ke Korea bahkan cuma dalam 1 minggu, PP atau PP dalam sehari gitu. Bisa gak sih PP ke Korea sehari? Gak tau. Ya pokoknya kalau aku pengen kemana gitu, aku bisa asal nyebut dan aku bisa dapetin. Atau kata Ariana Grande, I want it, I got it. Tapi ternyata setelah aku coba renungkan ya, tiba-tiba aku dapat ilham. Ternyata sebenarnya jadi orang terlalu kaya dan duitnya unlimited itu juga nggak enak. Karena ketika dia mau membeli sesuatu, dia kan tahu ya dirinya mampu. Jadi kalau dia mau beli, ya udah beli aja gitu. Dan mungkin ada rasa puasnya, tapi rasa puasnya pasti tidak akan bertahan lama. Berbeda dengan, misalnya katakan, kamu pengen banget beli iPhone, dan kamu rela menyisihkan uang jajan kamu, terus kamu nabung sampai setahun lebih bahkan mungkin untuk beli iPhone. Dan ketika akhirnya kamu bisa berhasil beli dengan usaha kamu sendiri, dengan hasil tabungan kamu, pasti bahagianya nggak akan cuma sehari 2 hari, bisa sampai setahun lebih. Ketika bahkan sampai selamanya kamu menggunakan si iPhone itu, kamu ngerasa kamu bahagia karena kamu tahu perjuangan untuk mendapatkan iPhone itu seberat apa. Aku kasih analogi lagi. Waktu kecil, mungkin kamu suka banget kalau dibeliin permen, karena ngerasa permen itu manis gitu kan, dan kamu suka, sebagai anak kecil kamu suka makanan yang manis dan kamu suka permen. Tapi ketika udah dewasa, ketika udah gede kayak gini, apakah besarnya nikmatnya beli permen sama besar nikmatnya ketika kamu mengkonsumsi kopi misalnya, katakanlah, yang sekarang kamu lagi suka banget? Pasti beda. Kenapa? Karena permen udah jadi barang yang biasa aja buat kamu. Dan kopi sudah jadi, apalagi misalnya kopi-kopi yang mahal, kopi-kopi yang brand-brandnya high-end gitu ya misalnya, pasti beda. Jadi rasa nikmat atau rasa puas yang muncul itu berbeda ketika kamu ngerasa dari awal kamu memang mampu mengkonsumsi barang tersebut dibandingkan ketika kamu harus berjuang banyak untuk mengkonsumsi barang tersebut. Artinya, mas tahu gini, poin dari bersyukurnya adalah kita perlu bersyukur bahwa dengan keadaan kita yang sekarang, dengan uang kita yang limited, bukan unlimited, kita jadi bisa menghargai hal-hal kecil yang kita dapetin dalam hidup kita. Aku bisa beli kamera, aku bersyukur dan senengnya luar biasa. Aku bisa mampu beli kamera karena aku berjuang dan nabung gitu ya untuk bisa dapetin itu. Ketika aku pertama kali keluar negeri ke Malaysia dan Singapura, itu sebenarnya kan negara yang deket banget ya. Mungkin bagi orang yang udah terbiasa keliling dunia, mungkin Malaysia dan Singapura tuh nggak ada apa-apanya. Ketika mereka kesana lagi udah hilang rasa nikmatnya. Berbeda dengan aku yang baru banget pertama kali keluar negeri, dan itu keluar negerinya ke Malaysia dan Singapura. Rasa nikmat dan rasa bersyukurnya itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang aku masih inget
kayak sensasi pertama kalinya aku menginjak tanah yang bukan di Indonesia itu gimana, aku kayaknya masih inget gitu sampai sekarang. Dan menurut aku rasa kenikmatan atau kepuasan tadi yang ada di dalam diri kita karena kita di kondisi pas-pasan ini, itu patut disyukuri. Karena kalau misalnya kita punya banyak uang atau yang uangnya unlimited, belum tentu kita bisa merasakan besarnya nikmat tadi. Karena kita tahu kita bisa beli apapun. Jadi kalau misalnya udah beli, ya udah, karena kita tahu kita mampu kan. Tapi kalau misalnya kita harus berjuang dulu untuk mendapatkan sesuatu, ketika kita benar-benar bisa dapetin, rasa puasnya itu tidak ada tandingannya. Oke, panjang juga ya nyetain poin itu. Next, poin keempat, dan ini yang terakhir adalah do something for yourself. Jangan nunggu orang lain untuk ngelakuin itu ke kamu. Aku mau cerita lucu soal ini. Karena waktu SMA sekitar mungkin tahun 2016 lah, 17 gitu. Aku sempat punya pikiran, kayaknya seru kali ya kalau misalnya aku punya pacar yang bisa main gitar. Jadi kita bisa seru-seruan teleponan kayak gitu kan. Dia main gitar, aku nyanyi gitu. Walaupun suaraku jelek gitu, tapi kayaknya seru gitu. Kayak keren gitu ngelihat cowok bisa main gitar. Tapi ternyata setelah, kalau 2016 berarti kalau tahun 2023, 7 tahun setelahnya, sekarang 2024 tapi masih tanggal 1 Januari ya, katakanlah 7 tahun lah ya. 7 tahun setelah masa SMA aku, akhirnya aku bisa main gitar buat diri aku sendiri. Aku bisa nyanyi lagu favorit aku tanpa harus nunggu ada cowok yang mainin gitar buat aku. Dan aku baru nyadar hal ini tuh tadi malam 31 Desember 2023. Kayak ternyata lucu ya. Kenapa aku dulu harus nunggu orang lain ngelakuin sesuatu buat aku, padahal sebenarnya aku tuh bisa ngelakuin itu buat diri aku sendiri. Dan ini juga pertanda buat kamu bahwa semua hal di dunia itu bisa kamu pelajarin, bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu mau gitu, mau berusaha untuk ngedapetin hal itu. Jadi kalau kamu pengen sesuatu, katakanlah kamu pengen ulang tahun, pengen punya kue yang bagus, beli kue buat diri kamu sendiri. Kamu pengen ada yang ngasih bunga, nggak usah nunggu orang lain ngasih bunga, beli bunga buat diri sendiri. Kalau kamu pengen sesuatu lah, intinya apapun itu di dunia ini, nggak perlu dan jangan nungguin orang lain buat ngelakuin sesuatu untuk kamu. Kalau kamu bisa ngelakuin sendiri, dan aku yakin kamu bisa, lakuin buat diri kamu sendiri. Dan itu dia 4 hal yang aku lakuin untuk menikmati hidup aku. Dicoba ya, semoga membantu. Thank you semuanya. Kita ketemu di video selanjutnya.